pembentuk. Ketika kamu melihat trigliserida terurai dari 2 mili menjadi 3 mili, kamu buat dia penguraian. Terurai jumlahnya dalam lautan. Itu reaksi penguraian lemak. Jadi secara tidak langsung kamu sudah mengaplikasikannya dalam teori. Amonia yang kamu gunakan merupakan pelarut organik. Oleh sebab itu, trigliserida dan beberapa minyak lainnya itu akan larut karena dia adalah pelarut organik. Tidak semua, karena yang bukan pelarut organik tidak mungkin mampu menggunakan senyawa-senyawa organik. Seperti asam sulfat. Tidak bisa mendapatkan senyawa organik. Kenapa? Karena dia adalah pelarut anorganik. Oke, nah kalian akan mempresentasikan apa jadinya larutan ini, kemudian apa kaitannya ketika produk itu terbentuk menjadi sebuah zat baru, efek dampaknya pada uji percobaan kalian. Kalian akan harus menjelaskan secara baik-baik mana yang nanti polar dan non polar dalam larutan, sampel-sampelnya. Oke, kita hemat waktu supaya tidak memperpanjang videonya karena kita hanya punya 20 menit terakhir. Siap untuk tampil? Instruksi untuk kalian adalah jelaskan saja langkah kerja kalian dari awal prosesnya hingga terbentuk sebuah zat yang tadi, kemudian ketika kamu praktekkan sampaikan semuanya. Mana ini saya campurkan begini. Ini larut karena dia polar, ini tidak larut karena dia non polar. Ini sini dia akibat dampaknya kalau pakai zat ini, kalau pakai ini begini dia kondisinya. Ada yang hidup, ada yang mati. Contoh kasus hidup mati setelah cukup lama 1 jam lagi. Ada yang cepat, ya. Semua itu berpengaruh. Jelas? Hemat waktu dulu. Silakan kita mulai dari kelompok ini. Yang asalnya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami telah melakukan percobaan dengan mencampurkan NH3, H2SO4 dan trigliserida. Oke, NH3 dengan 2SO4 larut nggak? Jika kami mencampurkan larut, Oke, larut. Tahu nggak senyawa apa yang terbentuk? Ayo, apa namanya? NH. Oke, terus apa jadinya? setelah kami berikan ke belalang, kami biarkan belalangnya selama 2 menit dan reaksinya terhadap belalang adalah belalangnya mengalami perkakuan pada tubuhnya dan dia dapat bergerak lagi hingga dia mati. Lengkapi terus laporannya cepat. Lalu ada campuran yang kedua itu kami mencampurkan NH3 sebanyak 1 ml tambah H2SO4 sebanyak 1 ml. Lalu kami tambahkan air H2O sebanyak 1 ml tambah trigliserida. Lalu diberikan ke belalang. Reaksi yang terjadi itu setelah diberikan ke belalang, warna hijau pada belalang mulai memudar dan menyatu dengan larutan yang diberikan. Kemudian di menit yang ketiga, belalang mengalami kejang-kejang dan akhirnya di menit keempat belalang sudah tidak kejang. Sudah. Yang tidak larut yang mana? Ada yang tidak larut? Ada kami coba. Yang mana yang tidak larut? Mana tunjukkan? Iya. Tidak larut. Sekarang tunjukkan yang di bawah apa? Minyak warnanya dasar. Sekarang warna
kuning. Kenapa dia bisa warna kuning? Berarti dia terurai. Kamu pakai apa? Terurai. Pakai amonia. Terurai dengan Amonia. sekarang ini apa? Itu spiritus. Terurai enggak? Enggak. Enggak. Tadi kalau taruh amonia tadi larut kan? Tapi sekarang tidak. Jelas ya? Paham ya? Jadi sisa air tadi dari amonia, larutan amonia tadi bergabung dengan spiritus. Paham pemahamannya? Paham, Ustaz? Yang mana reaksi pembentukan, yang mana reaksi penguraian? Samaan tuh. Reaksi apa? Yang di bawah, paling bawah. Penguraian. Penguraian. Tepat sekali. Ini Pembentukan. pembentukan. Paham? Nah, kamu sudah buktikan bahwa inilah contoh dalam pembentukannya. Ini yang kita harapkan kamu dapat aplikasikan lebih lagi dalam ilmu yang saya juga harus praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil dari penelitian kami hari ini akan kami presentasikan. Jadi yang pertama itu adalah reaksi kimia. NH3 liquid tambah H2SO4 aqua plus trigliserida. Reaksi kimianya itu adalah Tolong itu jawabannya di depan. Sana. Mana video lagi? Oh, ini dia video. Silakan, Mbak. Lihat jawabannya. Sana. Keterangannya. Oke, silakan. Kenapa dia? Nah, lanjut. Ya, cukup bagus jawabannya. Ya, cukup bagus jawabannya. Terus lanjutkan laporannya. Ini trigliserida ya? Ya, trigliserida dengan larutan amonium sulfat. soal kedua itu ada aktivitas yang akan dijelaskan oleh Dila. Nah, di sini larutan-larutan yang dibutuhkan itu pertama NH3 itu amonia. Ini ya. Kemudian ditambah dengan H2SO4. H2SO4. Kemudian trigliserida. Nah, jadi ketiga larutan tadi itu kami campur sebanyak itu 1:1. Kalau amonia itu 2 mili, berarti H2SO4 itu 2 mili juga. Dan trigliserida itu juga 2 mili. Nah, di situ kami campurkan. Jadi hasilnya itu si amonia ini NH3 itu dengan H2SO4 itu akan melarut. Dia akan mengental dan airnya akan mengeruk. Sedangkan trigliserida ini airnya memang agak sedikit mengeruk, kuningnya itu memudar gitu, tetapi dia itu tidak larut dengan amonia dan asam sulfat tersebut gitu. Jadi dia di atas. Jadi si trigliserida itu di atas, sedangkan H2SO4 dan NH3 itu di bawah. Walaupun warnanya itu sedikit mengeruk. Seperti itu. Perubahan Kemudian warna adalah salah satu contoh terjadinya perubahan reaksi. perubahan. Berarti ada reaksi.
Ada reaksi pengurah? pengurah Ah, air. ya. Larutlah dia berarti. Larut dengan Larut, kami kocok tadi kan Ustaz. ah, Jadi dia tuh melarut, memang dia melarut gitu, tapi nggak lama. Jadi dia tuh setelah 1 menit dia tuh memisah lagi, kayak gitu. Oke, sekarang tunjukkan produknya. Larutannya warna Kuning. asal dasar. Asalnya Coklat. itu warna ini. Nih. Ya, sekarang menunjukkan bahwa apakah ini kembali ke bentuk semula? Enggak. Tidak, berarti sudah menunjukkan bahwa dia terjadi reaksi pengurah. Pengurah. Oke, jangan salah menjelaskan. Oke? Iya, Ustaz. Ya. Dan di yang soal selanjutnya itu kami uji lagi dengan spiritus. Jadi langsung aja kami uji ketiga larutan tadi itu langsung dengan spiritusnya itu. Jadi di sini itu si trigliserida itu tetap nggak menyatu dengan spiritus. Sedangkan spiritus dengan amonia dan asam sulfat itu dia tuh menyatu. Seperti dilihat dari sini, awalnya itu spiritusnya warna seperti ini, ketika dicampur dengan amonia dan asam sulfat itu menjadi berubah seperti ini. Artinya perubahan warna terjadi. Iya. Kemudian maka terjadi proses pembentukan larutan yang homogen. Oke? Dan setelah kami uji larutan tadi itu ke belalang, kami uji. Jadi amonia dengan asam sulfat dan trigliserida tadi yang setelah kami campurkan itu kami teteskan 0,3 mili ke belalang yang awalnya masih bergerak dan pas kami teteskan dia itu melemah. Setelah 1 menit dia pun mati. Seperti itu. Bisa jadi obat hama berarti ya? Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami melakukan hasil hukum yaitu mencampurkan NH3 atau amonia dengan H2SO4 atau asam sulfat dengan trigliserida menghasilkan NH2SO4 dan trigliserida juga. Nah, jadi di sini kami menggunakan NH3 dengan perbandingan 1:1 di mana NH3-nya itu dengan 1 mili dan H2SO4-nya itu juga 1 mili dan si trigliseridanya itu juga 1 mili. Nah, jadi bisa dilihat di sini hasil dari kesamaan reaksi tersebut, percobaan tersebut. Nah, pada awalnya sebelum dicampurkan spiritus itu tuh minyaknya tuh udah berada, si trigliseridanya itu berada di atas dan campuran si NH3 dan H2SO4-nya tuh di bawah dan mereka tuh tercampur. Nah, jadi di sini dapat dibuktikan bahwa NH3 dan H2SO4 itu sama-sama bersifat polar, maka bisa dapat sama-sama larut. Dan si trigliseridanya ini bersifat non-polar, makanya dia berada di atas ini, dia tidak larut. Nah, setelah itu kami akan dijelaskan ya. Nah, soal kedua, uji aktivitas zat yang telah dicampur tadi pada serangga yaitu NH3 dicampur dengan H2SO4 dicampur trigliserida, lalu kami teteskan 0,3 mili kepada belalang. Yang mana diteteskan? Apakah kan sudah larut tadi? Yang mana diteteskan? Apakah larutan trigliseridanya atau larutan asam sulfatnya? Larutan asam sulfat. Nah, Ya. belalang ini bergerak sekitar 3 atau 4 detik, lalu melemah dan mati. Tubuhnya kaku dan lemas. Larutan asam sulfat tadi yang amonium sulfat ya setelah berbentuk dengan NH3 itu berwarna atau tidak? Tidak berwarna. Ya, tidak berwarna. Kemudian sih kenapa biru? Karena sudah dicampur dengan minyak spiritus. iya larut dengan minyak spiritus. Menunjukkan bahwa dia homogen. Berarti dia Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Bila minyak spiritus ditambahkan pada larutan sampel nomor 1, maka dia akan larut dengan. Nah, jadi sebelumnya kita udah ada larutan yaitu larutan NH3, H2SO4 dan trigliserida. Nah, larutan ini kita campurkan dengan minyak spiritus. Di sini dilihat bahwa larutan ini tidak tercampur, di mana tolong diperhatikan. minyak spiritus ini hanya bercampur dengan NH3 dan H2SO4 dan trigliserida ini tidak tercampur. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang tercampur dengan NH3 dan H2SO4, kami melakukan percobaan yang lain. Di
sini kenapa trigliserida berada di atas karena di sini dilihat kenapa trigliserida berada di atas karena trigliserida ini memiliki massa jenis yang berbeda dari larutan yang lainnya, makanya dia berada di atas. Oke, saya koreksi sedikit. Awalnya trigliserida tidak bereaksi ya ketika campuran amonia dengan asam sulfur. Warna tidak ada yang berubah. Paham ya? Tidak ada yang berubah. Awalnya. Kenapa awalnya? Karena awalnya adalah amonia dengan asam sulfur larut menjadi larutan bening. Setelah ditambahkan trigliserida atau minyak makan, larutan tadinya atau minyak jelantah itu berwarna coklat, sekarang berubah warna kuning. Yang terpisah yang mana? Yang terpisah adalah amonia yang tadinya larut dalam asam sulfat pindah tangan mengikat trigliserida sehingga dia menyebabkan terjadi perubahan warna dari coklat ke kuning. Terjadi reaksi penguraian lemak. Paham? Itu saya luruskan agar nanti kalian bisa betul-betul memahami yang mana disebut reaksi pembentukan, yang mana disebut reaksi penguraian. Kalian sudah praktek. Kalau dibilang kalian nggak praktek, terlalu. Ya, kalian melihat sendiri dalam prakteknya tadi di lapangan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Yang penting kalian sudah mengambil manfaatnya. Kalian juga bisa membuat antiseptik dan anti serangga setelah ini. Dan hindari, ingat, semua bahan serangga adalah berbahaya bagi manusia. Nanti berbahaya juga untuk kita bila terminum atau terhirup atau terkontaminasi. Paham ya? Oleh sebab itu bahan-bahan ini perlu diatasi. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Kita akan sediakan lapangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.